Selamat pagi Sobat Cerita. Pagi ini kita lanjut dengan pembahasan lagi yang lebih seru. Kita sharing lagi. Pagi ini tetap seperti biasa, Kota Malang lagi dingin. Kota Malang cukup cerah udaranya. Ini pukul 8. Kita hari ini bahas tentang sahabat ya. Apa arti sahabat bagi kalian? Apakah teman baik? Apakah sahabat itu teman rasa teman rasa saudara atau bagaimana? Apakah kalau zaman sekarang mungkin bilang bestie ya? Nah, ada yang bilang bestie atau brother kayak gitu ya, sahabat. Kalau menurut saya, sahabat itu adalah teman yang kadarnya meningkat menjadi saudara. Jadi teman yang kadarnya meningkat menjadi saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika itu dari teman menjadi seorang sahabat, itu ada proses di dalamnya. Karena kalau teman kita banyak sekali teman ya. Kita kenal dari teman sekolah, teman kerja, teman di rumah, tetangga dan sebagainya. Itu bisa jadi teman. Tapi ketika itu dijadikan sebagai seorang sahabat, nah itu ada prosesnya. Kita mengenal satu sama lain. Dia tahu kelemahan dan juga kekurangan kita. Karena kalau teman sudah jadi sahabat, pasti kita akan banyak cerita ke dia, kita akan banyak curhat, kita akan banyak sharing ke dia gitu. Nah, sahabat ini seringkali perlakuannya, sikapnya melebihi saudara kita sendiri, saudara kandung, saudara sepupu dan sebagainya, yang sedarah ya, yang ada hubungan darahnya. Sedangkan sahabat itu kan orang lain ya, yang tidak ada hubungan darah, tapi perlakuannya terkadang seringkali malahan ya, terkadang melebihi gitu loh. Mereka jauh lebih baik daripada saudara kita. Mereka jauh lebih respect, mereka jauh lebih perhatian, dan mereka jauh lebih mengerti daripada saudara kita sendiri kan, kayak gitu. Kemudian sahabat ini bisa kita jadikan juga tempat untuk berbagi ide, tempat untuk berbagi sakit, berbagi duka. Nah, kalau ngomong tentang suka dan duka, sahabat ini adalah seorang teman. Kalau di perusahaan ya, kalau di perusahaan itu kan ada standarnya ya, atau SOP gitu kan. Ada standarnya atau SOP. Nah, kalau seorang sahabat, standarnya itu adalah teman yang bisa menemani baik suka maupun duka. Kalau teman itu biasanya cuman seneng waktu suka aja. Jadi waktu duka malah ngilang dia. Kalau ada susahnya hilang dia. Nggak ada kabar gitu. Itu kan seringkali kalau kita susah mereka hilang, kalau seneng mereka lupa. Tapi seorang sahabat biasanya selalu setia ya, mendampingi kita, menemani kita. Kalau ngomong tentang sahabat, kita sharing ya. Saya mau sharing sedikit tentang sahabat. Kemarin ya, sekitar 3 hari yang lalu itu ada seorang teman yang telepon saya. Jadi teman saya ini adalah seorang Muslim, kemudian dia mempunyai sahabat seorang Kristen atau Nasrani gitu kan. Kemudian seorang sahabat yang Nasrani ini berulang tahun. Nah, sedangkan teman saya ini yang Muslim ini bingung mau ngasih apa gitu loh. Dia pengen ngasihnya itu yang selalu digunakan dia gitu loh, yang sering digunakan setiap harinya. Dia mencari nih apa, tapi dia takut salah. Kemudian dia telepon saya karena kebetulan saya
juga seorang Katolik, jadi sana Nasrani juga. Dia cerita kalau saya mau ngasih hadiah nih pada sahabatku, cuman saya nggak tahu dan takut salah. Kemudian, nah, kamu mau kasih apa? Saya pengennya yang selalu dipakai dia, yaitu Alkitab yang setiap hari Minggu selalu dibawa ke gereja untuk berdoa. Nah, teman saya ini yang Muslim ini kemudian telepon saya untuk minta tolong untuk mencarikan hadiah ulang tahun ya buat sahabatnya ini yang Protestan. Artinya sahabat bukan hanya seorang teman yang menemani dalam suka dan duka ya, tapi juga saling mengerti dan tidak membeda-bedakan. Kuncinya ya, seorang sahabat itu alangkah baiknya jika tidak saling mendominasi. Setuju nggak? Jadi kalau kita nggak saling mendominasi, saya rasa persahabatan kita akan abadi sampai kapanpun. Bahkan saya pernah ngobrol sama seorang kakek-kakek ya, ada 2 kakek itu, mereka bersahabat mulai bujang ya. Mereka bersahabat mulai belum menikah sampai menikah, punya anak, punya cucu, dan sampai mereka tua mereka tetap bersahabat. Sampai suatu ketika salah satu temannya ini menderita sakit ya, atau stroke gitu. Jadi setiap pagi sahabatnya ini membantu untuk mendorong kursi roda ya, mendorong di kursi rodanya. Jadi mereka 2 kakek-kakek tiap pagi berjalan ngobrol bareng seperti yang mereka lakukan saat muda. Artinya persahabatan mereka tidak termakan oleh waktu, tidak termakan oleh perubahan gitu loh. Mereka tetap bersahabat. Kemudian saya tanya, kenapa kok bisa kalian bersahabat sekian lama gitu loh, sekian puluh tahun, bahkan sampai dengan mempunyai cucu mereka masih bersahabat? Jawabannya ya, mereka saling mendengarkan satu sama lain. Ya kuncinya itu tadi, mereka tidak mendominasi satu sama lain. Itu yang bikin mereka awet ya, persahabatan mereka awet. Nah, pernah nggak? Kemudian saya mau tanya nih, pernah nggak kalian bisa dikhianati oleh sahabat sendiri? Jadi sahabat adalah seseorang yang sangat kita percayai, seseorang yang sangat kita sayangi, namun kita dikhianati. Kepercayaan kita dibalas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan oleh sahabat kita sendiri, oleh teman yang sudah berubah menjadi saudara. Bagaimana? Apakah itu menyakitkan buat kalian? Apakah kalian bisa memaafkan? Ada ungkapan, kalau kita sayang sama seseorang, kalau kita suka sama barang, itu jangan terlalu berat, jangan terlalu parah porsinya, karena kalau kita kehilangan, kita akan sakitnya 2 kali. Ada ungkapan seperti itu. Nah, ketika kita dikhianati oleh sahabat kita sendiri, pasti sakitnya akan melebihi daripada kita dikhianati oleh seorang teman, karena kita sudah sangat percaya dengan dia. Kan banyak cerita nih, banyak seorang sahabat yang merebut pasangannya kan, dan sebagainya lah ya. Sedangkan semua baik buruknya kita itu sudah tahu semua, kita sudah sampaikan ke sahabat kita sudah curhatkan ke dia dan sebagainya kan gitu. Artinya seorang sahabat ini adalah seseorang yang dengan tulus ikhlas mau berbagi dengan kita, seorang yang tulus ikhlas mau berjalan bersama dengan kita, ya kan? Saling mendoakan. Dan saya yakin ini yang saya alami ya, seorang sahabat itu adalah seseorang yang paling menjengkelkan di kehidupan kita, tetapi dia tidak saling merugikan, tapi dia tidak merugikan kita. Jadi
menurut saya lah ya. Jadi dia adalah orang yang menjengkelkan sikapnya, tapi dia tidak pernah merugikan kita. Artinya sikapnya, guyonannya kita, dia selalu menggoda kita, dia selalu buat kita kadang jengkel. Itu artinya itu pasti ingin mencari perhatian kita kan, seorang sahabat. Artinya kalau seperti itu dia tidak mau kita tinggal, dia ingin kita tetap ingat sama sahabat kita. Jadi itu adalah seseorang yang menjengkelkan, namun dia tidak pernah merugikan, dia tidak pernah menjatuhkan kita. Tapi dalam kita berbicara, dia pasti akan menjengkelkan. Baik sobat cerita, saya berbagi pada hari ini. Ini adalah sebagai sharing ya, kita sharing bersama, kita ngomong bersama, kita ngobrol bersama tentang seorang sahabat. Jadi kenapa sih kalau saya sih bilang kamu sahabatku. Jadi kalau kita bicara sahabat itu kita harus lihat dulu dia ada ikhlas apa tidak menjadi sahabat kita, atau hanya ada embel-embel khusus gitu. Hanya embel-embel khusus, hanya mencari keuntungan saja buat kita. Dia menganggap kita sahabat karena menguntungkan buat dia, atau dia benar-benar ingin menjadi sahabat kita. Jadi sahabat itu adalah yang seseorang yang tidak pernah meninggalkan kita ya, seperti pasangan kita. Sahabat akan mendukung kita baik saat kita bangkit maupun saat kita jatuh, baik saat kita naik maupun saat kita tersungkur. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Salam sehat, mari kita jaga persahabatan kita sampai abadi. Thank you, selamat pagi.